Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi malam Jumat ini aku datang lagi dengan membawakan kisah horor Wawa part selanjutnya. Kisah kali ini tuh tentang pengalaman mistis yang pernah terjadi di desa terpencil tempat neneknya Wawa pernah tinggal, Wak. Cerita ini berkaitan dengan satu makhluk yang dikenal warga dengan sebutan hantu macang. Buat kalian yang belum tahu, Wak, macang itu adalah buah sejenis mangga tapi rasanya asam, Wak, dan juga aromanya lebih tajam. Nah, biasanya buah macang ini tumbuh liar di pinggir kebun atau di tepi-tepi hutan gitulah. Dan menurut kepercayaan warga-warga di sana, Wak, ada saat-saat tertentu di mana macang ini sebaiknya tidak dimakan. Katanya buah macang ini bisa bikin celaka, terutama bagi ibu hamil. Dan siapa sangka pantangan itu ternyata bukan cuma omong kosong biasa, Wak. Suatu hari pernah ada orang yang nekat ngelanggar pantangan itu. Dan dia ini yang makan ini malah ngalamin kejadian yang berujung tragis. Kejadian tragis itulah yang kemudian dianggap sebagai awal mula kemunculan sosok menyeramkan yang disebut tadi, itulah hantu macang. Nah, penasaran gimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, saya akan aku ceritakan ini dikirim sama Wak kita yang bernama Rina dari Sumatera Selatan. Halo Kak Rina. Nah, jadi pengalaman horor ini tuh dialami sama neneknya Rina langsung yang bernama Nenek Ramlah sekitar tahun 1940-an, Wak. Tanpa mengurangi rasa hormat, di sini aku akan langsung sebut nama tokohnya aja ya, Ramlah gitu. Nah, jadi kala itu, Wak, Ramlah sama keluarganya ini tinggal di sebuah desa terpencil yang kita sebut aja namanya Desa Danur ya. Nah, kala itu Desa Danur ini belum ada listrik, Wak. Rumah-rumah warga juga masih berjauh-jauhan tuh. Dan hampir seluruh wilayahnya itu dikelilingi sama kebun karet yang gelap dan juga sunyi. Nah, di antara rumah-rumah itu ada satu rumah yang cukup dikenal dan juga cukup menjadi perhatian warga. Rumah ini tuh adalah milik seorang wanita muda yang lagi hamil 7 bulan. Namanya Rabiah. Oke. Nah, waktu itu Rabiah ini lagi tinggal sendirian di rumah, Wak, gara suaminya merantau ke luar kota. Meskipun hidup tanpa suami di sampingnya, Wak, Rabiah ini nggak pernah ngerasa kesepian. Soalnya apa? Soalnya warga-warga di Desa Danur tuh ramah-ramah kali sama dia dan peduli kali lah gitu sama si Rabiah. Ibu-ibu di sana sering nyamperin Rabiah, ngebantuin dia masak atau sekedar duduk ngobrol di teras rumahnya aja. Perhatian kecil kayak gitulah yang membuat Rabiah ini tenang dan juga ngerasa punya teman di Desa Danur. Setiap hari Rabiah juga ngelakuin rutinitas yang hampir sama, Wak. Dia bangun pagi, dia beberes rumah, terus dia duduk lah ini di beranda sambil ngobrol sama tetangga-tetangga yang mampir ngecek keadaannya. Hari-hari pun terasa tenang dan juga damai. Sampai satu saat di suatu siang, Wak, waktu dia lagi ngumpul di rumahnya, Rabiah nyeletuk ke ibu-ibu lagi ngumpul ya kan. Dia bilang gini, "Ibu, aku lagi pengen makan macang lah, nyarinya di mana ya?" kata gitu. Nah, dengar itu si ibu ya tetangganya ini negur, "Jangan makan macang, Nak. Nggak baik loh buat ibu hamil." "Aduh, iya Bu, tapi gimana ya, aku udah pengen kali. Dikit aja." Kasih Rabiah lagi. Nah, belum sempat tetangganya ini jawab, Ramlah, neneknya Wawa tadi, lewat depan mereka, Wak, sambil bawa sekeranjang macang. Kebetulan Ramlah ini baru aja pulang ngebantuin orang tuanya panen macang. Memang keluarga Ramlah ini memang punya kebun yang ditanamin macang, Wak. Lihat itu Rabiah langsung manggil, Dek, sinilah, kakak boleh nggak minta macangnya? Satu aja nggak apa-apa, udah nggak usah banyak-banyak, satu aja jadilah, kata. "Oh iya boleh Kak," kata Ramlah. Dan karena baru selesai panen, banyak juga macang ini bawa, Ramlah nggak ngasih satu, Wak, 3 sekaligus dia kasih ke si Rabiah itu. Makin seneng lah Rabiah, "Makasih ya Dek ya, makasih banyak," kata gitu. "Oh iya Kak, sama-sama." Dah Ramlah pun pamit balik lah. Sementara Rabiah langsung ngupas, Wak. Langsung dikupasnya, langsung dilahap lah satu macang itu sampai habis, cuman sisa kulitnya aja. Ibu-ibu yang ada di sana nggak bisa berbuat banyak, Wak, ya. Mau gimana, maklum ibu hamil nih pasti dia lagi ngidam macang mungkin ya kan. Tapi di situ ibu-ibu ini juga negur, "Jangan banyak-banyak, weh. Kasian itu kandunganmu loh." "Udah Bu, nggak apa-apa, udah lama aku ngidam ini," kata Rabiah. Setelah makan buah pertama, Rabiah lanjut lagi makan buah kedua, Wak, dan kembali lagi melahapnya sampai habis buah kedua ini. Ibu-ibu di sana cuma bisa geleng-geleng kepala aja ngeliat perilaku Rabiah. Alah anak gimana pula aku lagi ngidam pula ini kayaknya. Yaudahlah, moga kok nggak kenapa-napa, kata ibu-ibu situ. Nah, pas Rabiah ini masih asik makan macangnya, ibu-ibu ini lanjut ngobrol lagi, Wak, soal kehidupan mereka, soal anak-anaknya, soal suaminya, apa segala macam. Sampai nggak kerasa hari juga sudah mulai mau gelap. Satu persatu ibu-ibu ini pun pamit pulang, meninggalkan Rabiah sendiri di rumah kecilnya itu.
Nah pas rumahnya udah sepi, Rabiah ini masih belum puas juga Wak dengan 2 macang yang tadi itu yang udah dia makan, belum puas. Dia lanjut lagi makan macang yang ketiga. Makan lagi, ngelahap sendiri kan. Nah sampai di sini setelah makan semua masih baik-baik aja Wak. Rabiah masih sehat dan masih bisa beraktivitas seperti biasa. Tapi tanpa Rabiah sadari, momen dia makan macang itulah Wak yang menjadi awal dari hal buruk yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Kejadian. Jadi sekitar habis maghrib, Rabiah tiba-tiba ngerasa perutnya sakit kali Wak, macam ditusuk-tusuk. Rabiah tiduran lah ini kan, sambil dia elus-elus itu perutnya supaya sakitnya mereda. Tapi bukannya reda Wak, perutnya malah jadi makin perih gitu loh. Nah nggak lama setelahnya muntah-muntah dia sampai badannya pun lemas. Rabiah, aduh, ini apa gara aku makan macang tadi ya, kata dia gitu. Dan anehnya meskipun buah itu udah habis dimakan Wak, bau macang itu masih kerasa jelas gitu loh di hidungnya. Tapi baunya itu bukan bau segar ya, macam bau asam yang udah nusuk kali ke hidung tuh yang sampai bikin dada sesak. Nah karena perutnya makin perih akhirnya Rabiah keluar lah ini Wak untuk nyari pertolongan. Nah pas baru nyampe depan teras, badannya gemeteran, muntah dia lagi, muntah dan jauh lebih banyak lagi muntahnya daripada sebelum. Muntah. Nah pas dia lagi muntah ini kebetulan ada tetangga yang lewat, ada ibu sama anak namanya Bu Yati sama anaknya Misna. Nah waktu lihat Rabiah muntah-muntah langsung disamperin sama Bu Yati kan, Rabiah kamu kenapa? Dengan sisa tenaga yang ada Wak, Rabiah pun mencoba menceritakan yang tadi dia rasakan itu, yang tadi aku bilang kan, Bu tadi gini aku perutku sakit, aku bau gitu lah ceritain semua. Nah setelah dengar itu Bu Yati ini pun langsung nuntun si Rabiah masuk ke dalam rumah untuk ngebaringin dia di ruang tamu. Nah begitu dibaringin di ruang tamu Wak, mata Rabiah langsung ketutup, napasnya tersengal dan dia batuk-batuk kayak mau muntah gitu loh, tapi nggak keluar muntahannya. Nah karena khawatir, Bu Yati ini pun langsung nyuruh anaknya si Misna tadi tuh panggil ibu, cepat panggil kabarin warga ini Rabiah sakit gitu kan. Misna ini pun langsunglah lari keluar untuk ngabarin warga. Ibu, tolong Rabiah sakit kata Misna kan. Nah nggak lama setelahnya warga pun langsunglah berdatangan ke rumahnya Rabiah ya kan. Begitu warga datang, Rabiah mendadak kejang Wak. Kejang dia matanya melotot ngarah ke atas kayak gitu. Panik mereka semua di sana. Belum sempat ngapa-ngapain lagi, mulutnya Rabiah ngeluarin busa putih yang banyak kali Wak. Makin panik lah mereka kan. Nah terus salah satu warga ngeberaniin tuh untuk ngecek kondisinya Rabiah secara langsung. Dan setelah dicek udah nggak napas Rabiah Wak. Meninggal Rabiah. Langsung heboh lah ibu-ibu di sana kan. Mereka langsung interogasi Bu Yati nih yang pertama kali nemuin si Rabiah. Kenapa Bu? Ya tadi aku nemuin dia muntah-muntah terus dia cerita gini. Terus ibu-ibu ada yang nanya, terus gimana bayinya tuh masih hidup nggak ya gitu? Kan lagi hamil ya 7 bulan kan. Iya juga ya. Siapa tahu bayinya masih bisa diselamatin. Panggil cepat dukun beranak maksudnya. Akhirnya warga pun buru-buru lah manggil dukun beranak yang memang tinggal di desa itu. Waktu dukun itu sampai dirabanya perut Rabiah, nggak lama dukun tuh bilang, Bu, Pak, maaf, bayinya juga udah meninggal katanya. Wah langsung sunyi lah ruangan itu. Orang-orang saling pandang Wak, antara miris tapi juga takut. Kenapa? Karena di desa mereka itu kalau ada perempuan hamil meninggal dunia kan katanya arwah itu bisa nggak tenang kan Wak. Apalagi kalau dia meninggal gegara ngelanggar pantangan pula. Kan kalian ingat kan di desa Danur itu kan ibu hamil memang dilarang makan macang. Itu ibu tahu dia 3 dia makan macang hari itu. Kan bener kan? Kejadian kan kayak gitu semua ya. Tapi meskipun ada rasa takut, warga tetap membantu sebisa mereka Wak. Malam itu juga mereka langsung berjaga di rumahnya Rabiah sampai pagi datang. Dan habis itu mereka lanjut nguburin jenazah Rabiah tepat di belakang rumahnya. Nggak lupa juga warga langsung mencari cara untuk ngabarin suaminya Rabiah yang lagi ngerantau di luar kota. Pas setelah mereka diskusi, warga akhirnya sepakat untuk nitip sebuah surat ke pedagang yang kebetulan juga mau ke kota tempat siapa ini ngerantau. Dan surat itu isinya pemberitahuan kalau bapak istrimu Rabiah sudah meninggal dunia, begitu juga dengan anak di kandungannya kayak gitulah. Kami sudah mengubur jasad mereka di belakang rumah dan kami turut berduka cita, kayak gitulah mungkin isi suratnya kan. Tapi karena memang di masa itu akses transportasi masih susah ya Wak ya. Kabar duka itu baru didengar suaminya sekitar 10 hari setelah Rabiah itu meninggal. Langsunglah buru-buru suaminya pulang ke desa untuk ziarah ke makam anak dan juga istrinya. Waktu itu suami Rabiah memang kelihatan terpukul kali Wak sama kematian istrinya. Cuma katanya nggak lama dari itu, bahkan katanya nggak sampai sebulan Wak, langsung nikah sama perempuan baru. Disinilah warga mulai bisik-bisik, coba ya kemarin Rabiah nggak makan macang, pasti nggak bakal kayak gini jadinya ya. Iya ya Bu ya, ibu-ibu pada udah ngelarang dia loh, tapi dia tetap maksa. Ada lagi ibu-ibu nyaut, kasihan juga dia ya, udah meninggal pas hamil, suaminya nikah pula lagi sekarang. Katanya pokok makin lama obrolan mereka tentang mendiang Rabiah ini makin santer lah gitu Wak. Nah di tengah warga yang udah mulai sibuk bisik-bisik ini, ada satu orang yang kelihatan murung, sedih, runyam kali kepala ya. Siapa itu? Ramlah.
Ya Ramlah. Di dalam hatinya muncul perasaan bersalah, Wak, karena dialah yang ngasih macang itu ke Rabiah kan. Kalau aja waktu itu aku nggak ngasih macang, mungkin Rabiah masih hidup gitu. Dan semakin Ramlah ini nyesel, Wak, semakin kuat juga firasat aneh di hatinya. Kayaknya Rabiah ini belum meninggal dengan tenang lah. Dia meninggal saat hamil, terus meninggal karena langgar pantangan. Makin nggak karu-karuan lah pikiran Ramlah waktu itu ya kan. Dan ternyata firasatnya Ramlah ini terbukti, Wak. Selama beberapa hari ke depan mulai muncul teror-teror mistis yang menghantui seisi desanya. Jadi ceritanya, di suatu malam suasana desa Danur ini udah sepi kali, Wak. Rumah-rumah udah kelihatan gelap, cuma ada lampu minyak kecil aja lah di teras-teras warga kan. Nah, di tengah kesunyian itu Ramlah sama kakaknya Ramlah yang bernama Nira belum tidur gara-gara mereka memang lagi ngobrol-ngobrol. Nah, pas lagi seru-serunya cerita, Nira ini tiba-tiba berhenti ngomong. Terus dia nanya, Dek, kok denger itu dak? Katanya. Denger apa yuk? Ada suara perempuan nangis di luar, katanya. Ramlah diam bentar tuh, Wak, sambil berusaha menajamkan telinganya. Iya kan? Betul, Wak. Ramlah memang dengar ada suara perempuan nangis, tapi yang Ramlah dengar juga suara nangis itu sambil ngomong, Macang, Macang, Macang. Gitu, Wak. Aduh ya Allah. Dan bersamaan dengan itu juga nenek aku cium dan ada bau macang yang tiba-tiba tercium di hidung mereka masing-masing. Tercium bau macang yang pekat kali itu. Nah pas mereka saling pandang-pandang masih mikir ini, tiba-tiba suara itu berhenti. Dan gak lama muncul lagi ada suara yang bilang, mana bayiku? Mana bayiku? Bayiku! Bayiku gitu. Jadi apa itu Kak? Apa itu Kak? Tapi di situ mereka juga penasaran itu suara siapa. Dan karena rasa ingin tahu mereka nih ngalahin rasa ketakutnya, Ramlah sama Kak Nira ini pun akhirnya merangkak lah itu ke arah pintu depan rumahnya untuk ngintip siapa yang ada di luar karena suaranya dari situ. Diintip sama mereka ya kan. Dan waktu diintip, Wak, di depan rumah itu ada sosok wanita, bajunya putih, rambutnya acak-acakan. Lagi jalan mondar-mandir gitu loh depan pintu tuh kayak lagi nyari sesuatu. Mondar-mandir, Wak, nggak berhenti deh mondar-mandir. Dan nggak lama bau asamnya itu tiba-tiba nyengat nusuk kali ke hidung mereka. Ramlah langsung pucat lah karena kan bau itu memang persis sekali sama bau macang yang dia kasih ke Rabiah. Saat itu juga lah Ramlah langsung yakin kalau sosok di luar itu arwahnya Rabiah tuh. Karena takut Ramlah langsung buru-buru narik kakak yang pergi masuk ke dalam kamar ya kan, balik ke kasur. Dan di sana mereka langsung pura-pura tidur, Wak, sambil nutupin wajah mereka pakai selimut. Pas Nira udah mulai merem nih, Ramlah nggak bisa tidur sama sekali. Tak kenapa dia masih kepikiran kali sama macang yang kemarin dia kasih ke Rabiah dan juga sosok yang ada di depan. Ini betul nih, dia meninggal gara-gara aku nih pasti. Astagfirullah, kenapa dia datang ke sini? Betul kan kataku, dia nggak tenang. Rasa bersalah itu juga makin berat karena dia nggak berani cerita itu ke siapapun, Wak. Bahkan ke Kak Nira. Kak Nira nggak tahu loh. Kak Nira nggak tahu kalau kemarin yang kasih macang itu siapa, si Ramlah. Akhirnya setelah dia berusaha menenangkan diri, napas Ramlah perlahan-lahan udah agak mulai teratur tuh, Wak. Lama-lama matanya udah ngantuk dan baru menjelang subuh lah Ramlah ketiduran. Nah, setelah kejadian Ramlah sama Yuk Nira yang kemarin ngelihat sosok hantu itu di depan rumahnya, malam berikutnya, Wak, gantian warga lain yang juga ngelihat sosok yang sama. Jadi ceritanya malam itu ada warga yang namanya Nur, baru aja pulang, Wak, dari rumah kakaknya yang ada di ujung desa. Dia pulang jalan kaki tuh sambil bawa obor penerangan untuk nerangin jalannya kan. Awalnya semua normal-normal aja, Wak, nggak ada keanehan apapun. Biasanya juga dia selalu melakukan kegiatan itu. Tapi pas dia lewat depan rumahnya Rabiah, si Nur ini ngelihat ada seorang wanita yang lagi duduk di anak tangga kayu depan pintu. Lagi duduk di situ. Mukanya nggak kelihatan memang, soalnya posisinya itu dia lagi duduk ngebelakangin jalan. Kebayang ya? Cuman yang jelas, Wak, dia pakai kain putih lusuh kali, terus rambutnya panjang gitu nutupin punggung dia. Di situ Nur belum mikir aneh-aneh, dia mikir oh itu mungkin tetangga lain lagi numpang duduk depan rumahnya Kak Rabiah. Nur lanjut jalan lagi lah kan, lanjut tanpa ada rasa curiga apapun. Tapi pas ngelewatin rumah itu, Wak, pas dia baru aja ngelewatin rumah tuh, Nur notice kalau di kaki si perempuan yang lagi duduk itu banyak kali kulit macang, Wak. Banyak kali, bertaburan banyak. Saking banyak ya, dari tempat Nur itu berdiri, Wak, Nur bisa nyium bau asemnya si macang yang nyengat kali. Nah, di situ udah mulai gak enak perasaannya. Siapa malam-malam makan macang sebanyak itu? Nur masih berusaha positif thinking tuh, masih pikir itu orang. Tapi secara tiba-tiba si perempuan itu langsung balik badan. Dia ngadep ke arahnya si Nur sambil, dan pas wajahnya kelihatan jelas, Wak, Nur langsung nge-freeze karena perempuan yang lagi nengokin dia itu
Rabiah. Rabiah langsung lari dia tunggang langgang sampai ke rumah hewan. Rabiah, takut Rabiah. Sejak Nur ngalamin kejadian itu, suasana di desa Danur makin mencekam lagi, Wak. Warga yang biasanya masih berani keluar malam nih, kayak si Nur yang kemarin ya kan, sekarang milih udah di rumah aja. Mereka kunci pintu mereka rapat-rapat. Nah, di saat warga-warga desa Danur lagi sibuk mengantisipasi datangnya teror dari si Rabiah, hantu ini, Wak, malah muncul di tempat lain. Jadi di desa sebelah, Wak, di desa sebelah desa Danur ya, ada juga nih seorang wanita hamil yang namanya Mbak Dewi. Dia tuh udah ibu rumah tangga biasanya, Wak. Dia ngurus rumah, kadang juga ngumpul sama warga lain. Pokoknya biasa-biasa aja lah hidupnya Kak Dewi ini. Tapi suatu malam nggak ada angin, nggak ada hujan, Dewi ini tiba-tiba keluar rumah nggak pakai alas kaki. Suaminya yang ada di sebelahnya negur, mau kemana kamu? Dewi ngelengos aja, Wak. Ngelengos, nggak ngejawab apa-apa pertanyaan dari suaminya kan. Khawatir istrinya kenapa-napa lagi hamil. Disusul lah sama suaminya nih dari belakang. Nah, pas lagi nyusul istrinya, suaminya nih ngelihat si Dewi tuh jalan pelan kali, Wak. Pelan, tapi sambil sesekali nyengir. Gitu. Awalnya dia pikir istrinya cuma lagi ngelamun kayak gitu aja kan, Wak. Tapi beberapa langkah kemudian, ketawa si Dewi nih. Tapi masih jalan tuh, Wak. Gitu. Masih jalan nih. Si jalan-jalan, terus dia berhenti pas di bawah pohon macang. Ada pohon macang di situ, Wak. Dia berhenti, dia petik buahnya, langsung dia makan sak kulit-kulitnya. Waktu kaget lah, suaminya lagi hamil, langsung ngambil, ngapain? Weh, jangan dimakan. Ngapain kamu? Kamu lagi hamil loh. Senyum aja, Dewi. Macang. Nah, disitulah suaminya baru sadar. Kesurupan istri aku. Karena takut, suaminya langsung manggil warga tuh kan, untuk minta bantuan ya kan. Untungnya warga pada gercep semuanya. Mereka langsung ngebantuin ngebawa Dewi ini masuk ke dalam rumah meskipun dia sempat kayak ngeberontak gitu. Waktu dia nyampe dalam rumah, Dewi langsung dibacain doa-doa dan gak lama kemudian pingsan lah si Kak Dewi ini. Dewi baru sadar besoknya, Wak, sekitar jam 8 pagi. Dan pas sadar ini kondisinya udah bebe aja itu. Tapi malamnya kerasukan lagi si Dewi. Bedanya kali ini dia gak ketawa-ketawa, Wak. Dia malah nangis, megangin perutnya. Mana bayiku mana? Gitu. Dan dengar itu, suami Dewi pun langsung sadar ini bukan sekedar kesurupan biasa aja nih. Kenapa? Karena semua keanehan yang menimpa Dewi ini identik kali sama sosoknya Rabiah. Sosok yang memang dia dengar sempat gentayangan di desa Danur. Karena kabar arwah Rabiah di gentayangan udah mulai rame, Wak, diomongin di mana-mana. Bahkan mereka sudah mulai menjuluki sosok Rabiah ini dengan sebutan hantu macang. Didengar juga di desanya si Dewi ini. Cuma di situ warga nggak pernah nyangka ternyata gangguannya bisa sampai ke desa sebelah, Wak. Nah, karena semakin hari semakin ekstrim ini kan kejadian-kejadian horor di sana, warga di desa Danur pun sepakat untuk manggil dukun supaya sosok hantu macang ini atau sosok Rabiah ini berhenti mengganggu mereka. Tapi entah karena amarahnya terlalu besar atau mungkin dia nih nggak terima suaminya nikah lagi, semua upaya pengusiran itu selalu sia-sia. Nggak ada yang berhasil, tetap juga datang, Wak, si hantu macang ini. Nah, karena nggak betah terus-terusan diganggu, satu persatu warga pun akhirnya ninggalin desa Danur, Wak. Termasuk keluarga Ramlah, keluarga nenek Wawa ini. Dan semakin banyak warga yang pindah, situasi di desa itu jadi makin sepi lagi. Rumah-rumah mulai kosong, jalanan makin sepi lagi, dan warga yang masih bertahan pun hidup dengan penuh rasa ketakutan. Sejak saat itu, mereka udah gak berani lagi nanam pohon macang, apalagi makan buahnya, gara-gara takut hantu macang itu bakal muncul lagi. Seiring berjalannya waktu, karena gak ada lagi warga yang berani nyentuh macang, Wak, teror hantu macang pun perlahan-lahan mereda nih. Dan setelah 2 tahun hidup dalam ketakutan, gangguan dari hantu macang ini pun betulan berhenti. Entah apa yang terjadi sama sosok Rabiah atau sama sosok hantu macang ini, apakah mungkin dia sudah berdamai dengan takdirnya atau mungkin dia sudah menemukan ketenangan yang dia cari, tapi yang jelas warga desa Danur bisa hidup normal lagi tanpa terbayang-bayang sama sosok hantu macang. Terus gimana Nadia, kabarnya Ramlah, Nadia? Setelah pindah dari desa Danur, alhamdulillah ya Ramlah ini juga sudah mulai berdamai, Wak, sama keadaan, dan dia juga sudah mulai berhenti menyalahkan dirinya sendiri atas sesuatu yang terjadi di luar kuasanya. Ramlah pun tetap terus melanjutkan hidup, tetap berketurunan sampai akhirnya punya cucu. Inilah Wak Rina ini, Wawa yang menyampaikan kisahnya si nenek ke kita semua. Gitu ceritanya. Astagfirullah.
Oke Wak, jadi itu tadi kisah tentang hantu macang, seorang ibu hamil yang cuma pengen nurutin rasa ngidamnya tapi malah berujung tragis. Sampai kasihan kan Wak, kasihan kali, dia cuma pengen makan buah yang dia suka loh, tanpa ada niat jahat ke siapapun. Dan mungkin itu juga yang bakal kita lakuin kalau kita lagi hamil atau kita lagi pengen sesuatu ya kan. Tapi kayak gitulah Wak ya, kadang di dunia ini ada hal-hal yang kelihatannya sepele, itu malah bisa menjadi penyebab malapetaka. Dan kata nenek aku Nadia, sejak kejadian Rabiah itu, sosok Rabiah ini udah jadi apa ya, bisa dibilang urban legend di sana gitu loh, hantu macang. Bukan cuman karena dia melihatkan wujud yang menakutkan Wak ya, tapi juga karena kisahnya menjadi pengingat bahwa ada aturan-aturan tertentu yang memang wajib kita patuhi dimanapun kita tinggal gitu. Mungkin ada juga Wak dari Sumatera Selatan yang pernah dengar soal hantu macang. Tulis versi yang kalian tahu di kolom komentar di bawah Wak ya, siapa tahu kisahnya nggak cuma berhenti di desa Danur aja nih. Oke, jadi sekian dulu videonya, terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya, jangan lupa komen di bawah gede dan saran-saran untuk selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru, and as always jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.